Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Agil Sirat Ahmad, kelompok 13, mata kuliah Hukum dan HAM C7, ingin mempresentasikan materi yang berjudul Negara Hukum dan HAM. Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni internal dan eksternal. Pada dasarnya, negara harus mempresentasikan suatu bentuk masyarakat yang sempurna. Teori klasik tentang negara tersebut mendasarkan konsep masyarakat sempurna, menginspirasikan lahirnya teori modern tentang negara. Kemudian dikenal dengan istilah negara hukum. Istilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata Rechtsstaat atau rule of law dan biasa diterjemahkan dengan istilah negara hukum. Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ketiga. Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokrasi dan terlindungi hak asasi manusia serta kesejahteraan yang berkeadilan. Ciri-ciri negara hukum antara lain: HAM terjamin oleh undang-undang, supremasi hukum, pembagian kekuasaan, trias politika demi kepuasan hukum, kesamaan kedudukan di depan hukum, peradilan administrasi dalam perselisihan, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi, pemilihan umum yang bebas, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Lanjut, latar belakang timbulnya pemikiran tentang hak asasi manusia ditandai dengan adanya pendapat para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Thomas Hobbes. Hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya homo homini lupus, bellum hominum contra omnes. Manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain. Keadaan seperti itulah yang menurut Hobbes mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-hak kepada penguasa. Itu sebabnya pandangan Thomas Hobbes disebutkan sebagai teori yang mengarah kepada pembentukan monarki absolut. Yang kedua, John Locke. Manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Yang diserahkan menurutnya hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata. Sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu. Hak asasi manusia melekat pada setiap orang dan karena itu hak tidak bisa diambil atau diserahkan kepada orang atau lembaga lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Oleh karena itu, eksistensi negara modern yang kekuasaan yang dimilikinya harus didasarkan pada asumsi bahwa negara telah menyerahkan hak-hak mereka dalam suatu hubungan kontraktual dengan negara. Yang ketiga, Jean-Jacques Rousseau melalui bukunya Du Contrat Social menghendaki adanya suatu demokrasi di mana kedaulatan adanya di tangan rakyat. Pasangan Rousseau ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke. Ketika itu berkembang pernyataan tidak puas dari kaum borgius dan rakyat kecil terhadap raja. Yang keempat, Karl Marx.
hak kolektif antara hak sosial dan individu yang bebas, menyeimbangkan antara konsep liberal kebebasan individu dan konsep warga negara. Yang berikut, pandangan-pandangan negara-negara maju tentang HAM. Universal absolut yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagai dirumuskan di dalam The International Bill of Human Rights. Mereka ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Penganut pandangan ini adalah negara-negara maju, dan bagi negara-negara berkembang mereka ini seringkali dipandang eksploitatif karena menerapkan HAM sebagai alat untuk menekan dan instrumen penilai. Yang berikut, pandangan negara-negara sedang berkembang tentang HAM. Persaudaraan atau hak-hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Melalui tuntutan hak solidaritas itu, negara-negara berkembang mengingatkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak. Hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkup hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Jenis-jenis hak yang diatur dan dimuat dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 sebelum amandemen. A. Hak pribadi, personal right, yaitu hak hidup, mempertahankan hidup, kebebasan memilih agama, menyatakan pendapat, bergerak, dan lain sebagainya. Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama yang masing-masing, untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan bersikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. B. Legal equality right, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan berkedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. C. Political right, hak untuk ikut serta dalam politik, hak pilih dan memilih dalam pemilu. Pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. D. Social and cultural right, hak untuk memilih pendidikan dan mengembangkan kebudayaan. Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Sekian presentasi dari saya kelompok 13. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.